Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita kali ini akan membahas preview pertandingan Champions League ya. Match day ke-7, match day ke-7 di Liga ya, fase Liga. Pertandingan yang akan diadakan nanti di Emirates Stadium besok dini hari jam 3 ya. Kita akan live gitu. Ya, ini kita akan bahas untuk kondisi Arsenal, kondisi Zagreb, dan bagaimana perkiraan formasi yang akan kita gunakan ya. Oke, tidak berlama-lama sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet tombol like dan loncengnya ya. Jadi agar channel ini terbantu oleh algoritma YouTube karena saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasan kita ya. Yang pertama seperti biasa kita akan memulai pembahasan kita dari list cedera ya. List cedera untuk saat ini kita ada cedera William Saliba yang diperkirakan sampai dengan akhir bulan ini ya tidak bisa digunakan. Lalu ya ini Gabriel Jesus, saya rasa ini udah kita akan masukkan ke cedera jangka panjang ya. Eh, jadi saya rasa ini untuk musim ini kemungkinan besar sudah tidak akan bisa digunakan. Lalu Ethan Nwaneri yang kabarnya sampai dengan Februari, lalu Saka ini juga masih sampai April ya perkiraannya. Calafiori ini harusnya juga sudah bisa digunakan. Ben White dan Tomiyasu ini juga masih di jangka panjang ya. Tapi ini saya juga melihat foto-foto training ya. Ini jadi saya buka di arsenal.com. Eh Mungkin ini ada berita yang menggembirakan adalah kita bisa lihat Ethan Nwaneri dan Calafiori sudah berlatih ya. Ini bersama Max Dauman ini ya. Sorry ini mana malah ke hilang tadi mana sih Calafiori. Ini Tenuaneri bermain bersama Max Dauman ini juga lalu mana sih ini Calafiori tadi. Eh, 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 eh. Nah ini ya Calafiori juga udah mulai bertanding. Sorry bertanding berlatih ya. Calafiori sudah mulai berlatih. Jadi saya rasa ini mungkin untuk Nwaneri dan Calafiori sudah bisa bermain ya, kayaknya kalau melihat dari latihan apa namanya foto-foto latihan ini gitu. Ya itu sih jadi mungkin untuk kondisi Arsenal ya, untuk kondisi Arsenal saat ini. Untuk kondisi Zagreb sendiri, saya rasa kita lihat dari pertandingan mereka juga sedang mencari momentum ya, sama seperti Arsenal. Kondisi mereka juga tidak terlalu baik dalam pertandingan-pertandingan akhir-akhir ini. Dari 5 pertandingan terakhir, ini 2 kali kalah, dua kali seri dan 1 kali menang. Ya, nggak terlalu jauh lah ya sama kita. eh saya rasa saya nggak terlalu ngikutin mereka juga sih ya. Cuman saya rasa ini kalau ngelihat dari eh, jumlah gol dan assist dari para pemainnya ini tersebar ya. Jadi saya rasa ini juga mereka tim yang eh harus kita perhatikan dari berbagai posisi gitu ya. Jadi dari berbagai posisi mereka tampaknya juga bisa berbahaya gitu. Karena ini kita lihat gol dan asisnya tersebar ya. Jadi nggak terkonsentrasi pada satu pemain. Jadi harus diperhatikan semua pemainnya gitu. Jadi mungkin mereka mirip-mirip dengan kita juga strateginya bahwa gol dan assist bisa datang dari berbagai posisi gitu ya. Ya kita lihat sih ini Kulenovic ya sebagai pemain yang menjadi ujung tombak mereka gitu. Lalu juga sebentar eh, untuk head to head kita baru 2 kali ketemu ya. Champions League musim lalu ya. Champions League di away kita kalah, di home kita menang.
Ya, jadi nggak terlalu banyak apa ya, perbedaan lah gitu. Sorry, tidak terlalu banyak data untuk bisa digunakan untuk sejarah karena kita jarang ketemu ya. Oke, ya jadi saya rasa itu sih untuk kondisi Zagreb, nggak terlalu banyak apa namanya, hal yang bisa kita bahas juga untuk itu. Ya kita akan masuk ke perkiraan formasi ya sebentar. Ini kita, oh ini masih yang kemarin ya. Oke, sebentar perkiraan formasi. Ya, saya rasa sih ini kita pasti untuk penjaga gawang ini David Raya ya. Dengan cederanya Gabriel, sorry, cederanya siapa? Saliba ya. Ini saya rasa ini juga akan menjadi satu problem ya. Ini sebentar saya tarik dulu, ini Trossard ke sini, Saliba masuk ke sini. Jesus, oh ya Jesus ini cedera, Sterling, Tierney. Ya ini Jesus, Saliba, Ben White dan Tomiyasu. Mana Tomiyasu ya? Ini list cedera kita ya. Oke. Nah, ini saya rasa untuk center back akan menjadi satu pemikiran. Kemungkinan besar kayaknya kita akan kembali ke Gabriel, Timber dan Partey ya. Mana Partey? Untuk back ya. Lalu kalau Calafiori udah bisa main, saya rasa kita akan turunkan Calafiori ya untuk kasih rotasi juga ke Miles Lewis Kelly, karena menurut saya dia juga udah bermain cukup banyak gitu untuk jumlah pertandingan. Tapi kalau harapan saya ini biar di sini Timber benar biar di kanan aja. Gabriel yang di center back kanan, lalu kita taruh Kiwior aja di sini. Ini sih kalau harapan saya ya. Cuman kita nggak tahu juga untuk nanti bagaimana Arteta. Cuman kalau harapan saya mending kayaknya ini Kiwior sama Gabriel yang ada di sini. Timber biar di kanan gitu ya. Karena menurut saya ini bukan pertandingan yang kita bisa coba-coba dulu. eh Menurut saya ini pertandingan dimana kita harus apa ya, berusaha mencari momentum baru ya seperti subtitle saya tadi. Karena kondisi kita yang lagi kurang stabil, kita harus mencari momentum untuk apa ya, hasil yang positif 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 positif. Jadi ini saatnya kita mencari momentum baru, saatnya kita menaruh memang pasukan terkuat di posisi kita gitu loh. Nah, ini masalahnya kita di kanan saat ini, menurut saya terkuat saat ini adalah Timber. Jadi kalau dari saya lebih memilih untuk menaruh Timber di posisi terkuat dia gitu loh. Nah, ini dengan Saliba yang cedera, ini antara kita taruh Kiwior di sini atau kalau mau malah sekalian kita mainkan pemain muda kita ya. Maldini Kakuri gitu. Ya, jadi ini kalau saya antara Gabriel nanti yang di sebelah kiri lalu dengan Kakuri di kanan di center back, atau sekalian tadi ini ya sebentar, ini saya taruh lagi di sini ya, ini Gabriel dan Kiwior gitu. Menurut saya center back kita mending taruh di center back, lalu Timber yang saat ini menurut saya lagi terbiasa di back kanan, mending taruh Timber di kanan gitu ya dibanding Thomas Partey. Lalu di sisi midfield ya, di sisi midfield saya rasa kalau kita mau turunkan yang terkuat ini kita akan turunkan Merino, Rice dan Odegaard di sini. Untuk di depan saya rasa kalau memang ini Saka masih di posisi cedera ya. Untuk di Ethan Nwaneri memang sudah bisa bermain. Oke, kita taruh Nwaneri di sini kan. Saya rasa ini antara Nwaneri atau Sterling ya di sini yang akan dipakai di sayap kanan. Ya kita lihat nanti ya posisinya bagaimana. Lalu untuk tadi di depan center forward kita cuma tinggal ada Havertz.
Jadi saya rasa ini Havertz yang akan dipercayakan di sana. Trossard kemarin mainnya juga lagi bagus menurut saya ini di bentar mana sih Trossard. Saya rasa dia berhak untuk jadi starter. Mana sih Trossard? Nah ini ya untuk bermain di kanan menurut saya sorry di kiri ya Trossard. Jadi ya ini kalau perkiraan saya sebenarnya ini bukan perkiraan sih lebih ke harapan saya gitu ya untuk pertandingan besok eh, seperti ini gitu untuk formasinya. Ya tadi kalau untuk Nwaneri kalau memang dia sudah bisa bermain saya harap dia main di sini ya. eh untuk ya perkiraan kita lah gitu ya. Sorry harapan saya. Nah teman-teman mungkin punya opini, punya pendapat tentang tentang formasi, boleh tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman formasinya lebih bagus gimana? Silakan opini teman masing-masing tentang apa formasi yang akan digunakan oleh Arsenal gitu ya. Dari saya untuk perkiraan skor saya harapkan 2-0 bagi Arsenal ya. Jadi saya berharap ini kita bisa clean sheet karena ini juga ngelawan tim yang menurut saya harusnya sih levelnya ya nggak di level Arsenal lah ya. Jadi ini menurut saya ini adalah saat kita memulai untuk mencari momentum, memakai pemain-pemain yang ada, yang terutama ini tadi ya udah kembalinya Calafiori dan Ethan Nwaneri diharapkan bisa mengisi yang kosong itu kan tadi yang kemarin kita bahas juga bahwa kita posisi di penyerang kanan dan back kanan ini kosong. Jadi saya harapkan kita menggunakan ya sudah yang ada saat ini penyerang kanan dan back kanannya ya Timber sama Nwaneri. Kalau memang Nwaneri sudah bisa turun sebagai starter gitu ya. eh untuk kuis tebak skor saya tiadakan dulu. Nah, mungkin teman-teman saya ngerasa ini mungkin sedikit kayak apa ya? Tahayul. Cuman berapa kali saya taruh kuis tebak skor kita kayaknya nggak pernah menang ya pada saat saya taruh kuis tebak skor justru pada saat saya lupa taruh kuis tebak skor kita bisa menang. Jadi saat ini saya mau liburin dulu deh ya untuk kuis tebak skornya bukan gimana-gimana. Ya, saya ngerasa kalau saya taruh kuis tebak skor kok malah jadi susah menang gitu ya. Jadi ya mungkin tahayul mungkin apalah nggak apa-apa lah gitu. Ini dari saya jadi saya ngerasa bahwa kuis tebak skornya saya apa namanya eh, saya apa ya saya postpone dulu, saya liburin dulu sambil lihat hasil pertandingannya gimana. Gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk kuis tebak skornya karena melihat hasil-hasil sebelumnya ini kok justru malah jadi negatif. Jadi saya liburin dulu gitu ya. Oke teman-teman itu untuk preview pertandingan kita untuk pertandingan besok dini hari ya. Jadi ya silakan teman-teman mungkin ya walaupun saya tidak kasih kuis tebak skor ya, tapi punya perkiraan skor boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menuliskan komentar untuk pertandingan besok ya. Jadi itu akan sangat membantu bagi algoritma YouTube untuk perkembangan channel ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.